Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada bergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya, lalu mengandunglah wanita itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Pergilah Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah
adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu di halaman belakang gereja itu saya menanam pohon durian yang sekarang kira-kira tingginya itu sudah 2 meter. Kerap kali ya memang belinya itu bibit yang sudah dicangkok atau di stek. Setiap kali ada orang datang lalu melihat pohon itu, sering kali bertanya pada saya, "Lah ini masih segini terus kapan panennya? Nanti panen Romo sudah tidak di sini." Ya saya jawab saja, saya tidak tahu kapan nanti akan berbuah, kapan nanti akan panen. Tapi saya ada harapan karena saya nanam ini nanti suatu saat entah saya sendiri atau orang lain yang merasakan buahnya itu, ini masih punya harapan. Tapi kalau saya tidak pernah menanam durian, sudah jelas saya tidak akan pernah panen durian. Ini pula yang dikisahkan dalam
itu baru tanaman durian yang asli, maksudnya tanaman secara duniawi, di mana kita menanam sebuah pohon itu kalau tidak diambil buahnya nanti yang digunakan untuk hiasan, yang dimana ke depan itu akan kita gunakan untuk sesuatu. Juga demikian, itu hal kerajaan Allah itu yang telah dikisahkan dalam perumpamaan oleh Yesus melalui Injil hari ini, di mana kapan bertumbuhnya, kapan tanaman itu tambah besar, kapan tanaman itu akan mengeluarkan tunas, kapan tanaman itu akan mengeluarkan buah, itu bumi sudah mengatur dengan sendirinya. Dimana kita pikirkan atau tidak, itu akan terus berjalan proses pertumbuhan dari tanaman itu. Lalu yang kedua, soal biji sesawi itu, kiranya bahwa biji sesawi yang paling kecil itu ketika bertumbuh, yang bagaimana proses pertumbuhannya tidak kita mengerti, itu akan menjadi sayuran yang paling besar. Pesan yang ingin disampaikan melalui Injil hari ini, di mana kerajaan Allah itu perlu kita taburkan benihnya. Kerajaan Allah itu perlu kita tanam, di mana kita menanamnya adalah dalam bentuk kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, sebenarnya di situ kita menanam kerajaan Allah itu. Kita menanam damai sejahtera, kita menanam keselamatan, kita menanam kebahagiaan. Itu bahasa lain dari kerajaan Allah. Kita menanam sukacita. Meski kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan pernah panen apa yang kita tanam itu. Kita berbuat baik hari ini, belum tentu hasilnya juga kita rasakan besok, lusa, atau seminggu kemudian. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan merasakan buah dari kebaikan yang kita taburkan. Tetapi apabila kita tidak pernah menaburkan, tidak pernah menanam kebaikan-kebaikan atau tanaman-tanaman itu, sudah pasti kita tidak akan pernah panen. Maka meski kita telah menabur kebaikan lalu kita kurang dihargai, kita bahkan kebaikan yang kita lakukan disepelekan, dipandang sebelah mata, Yesus mengajak kita jangan putus asa. Tetaplah menabur kebaikan, tetaplah menabur kerajaan Allah di dalam hidup kita. Tetaplah melakukan hal-hal baik, meskipun itu tidak ada ucapan terima kasih sekalipun, meskipun itu tidak dianggap, meskipun justru dengan menaburkan kebaikan itu diri kita juga dibenci oleh orang lain. Jangan pernah lelah untuk menabur, karena kita tidak tahu kapan kita panen, dan ketika panen disitulah kita merasakan sukacita. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengatur pertumbuhan, kapan akan kita panen, kapan kita akan merasakan buah dari apa yang kita tabur. Tapi juga sama seperti tumbuhan, apabila kita tidak menabur, kita juga tidak akan merasakan atau memanen buah dari apa yang kita tabur. Maka mari kita mohon kepada Tuhan agar kita memiliki semangat dan kekuatan untuk terus menabur benih kebaikan dalam hidup kita, sehingga apa yang dijanjikan Allah, yakni damai, sukacita, keselamatan itu sungguh-sungguh juga dapat kita rasakan. Berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semua.